Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti janji aku beberapa hari yang lalu ya, aku mau ngasih lihat kalian ketika aku lagi bikin empasi ya, atau makanan pendamping ASI untuk si Bontot. Aku biasa manggilnya itu Lukito. Aku panggil dia tuh Lukito. Jadi kita hari ini mau masak makanan pendamping ASI untuk Lukito ya, karena Lukito sekarang sudah mulai makan. Jadi nggak ada rencana, nggak ada apapun ya. Ternyata dari anak nomor 1 sampai anak nomor 3 itu semuanya empasinya aku yang menghandle ya teman-teman. Dulu itu aku mikirnya aku sampai nomor 2 aja, nanti yang empasi nomor 3 ini biar dihandle anak yang baru. Ternyata majikan nyuruh aku untuk ngajarin anak baru lagi gitu. Dan ini sebelum masa empasi ya, aku mau beresin ini mie instan ya. Majikan tuh selalu beliin mie instan teman-teman. Ada Indonesia, ada Filipina juga. Jadi adil, nggak hanya Indonesia aja. Karena aku dengar-dengar kayaknya yang nomor 2 itu dari Indonesia teman-teman. Mbak yang nomor 2, berarti manggilnya Mbak ya. Kalau yang nomor 1 kan Ate ya. Kalau orang Filipin tuh ngomongnya Ate itu Mbak ya. Terus anak-anak manggilnya Yaya itu bibi ya. Kalau Indonesia kan bibi gitu ya. Kalau Filipina Yaya. Jadi anak-anak punya Yaya, punya bibi. Gak tahu nanti Mbak yang baru mau dipanggil bibi apa enggak ya. Gak tahu juga umurnya. Cuma denger-denger aja orang Indonesia. Tapi apapun itu ya aku nggak ada hak untuk apa ya. Soalnya aku kan cuma numpang di sini. Cuma beberapa hari aja. Enggak beberapa hari sih, ya lumayan lama sih ya, 45 hari nanti rencananya. Soalnya aku mau ngerayain ulang tahun di sini sama nanti Chinese New Year pun aku balik lagi ke sini. Aku mau ngambil bonus. Soalnya aku udah dikasih tahu sama majikan disuruh balik pas Chinese New Year. Soalnya itu banyak banget bonus. Terus keluarga besar juga pulang ke Singapura gitu. Jadi kita tuh belum ada waktu untuk perpisahan dulu tuh sama keluarga besar. Waktu dulu pulangnya ya pulang aja gitu. Terus ini kebetulan ada Chinese New Year, jadi keluarga besar mau pulang ke Singapura sekalian pamitan ya. Soalnya kan aku ikut di sini tuh udah lama banget ya, kenal keluarga ini tuh cukup lama, sekitar ya 10 tahun 11 tahun ya teman-teman. Jadi hampir keluarga besarnya semuanya tuh mengenal aku. Jadi ya nanti sekalian ya gitu, sekalian perpisahan juga. Ini beresin peremiannya dulu. Nih, yang ini tuh mie Indonesia. Yang ini mie-nya orang Filipin. Ya kan? Bukan ya? Apa itu? Oh, bukan mie Filipin. Mie Thailand. Apa ya, yang nggak tahu lah. Karena ternyata si Madel juga lebih suka Indomie ya, mie Indonesia. Dia tuh cocok banget daripada mie Filipin. Jadi majikan beliin yang banyak tuh malah mie Indonesia. Jadi ini bahan-bahan untuk bikin empasi hari ini ya. Karena aku nggak punya brokoli atau sayuran yang organik ya. Jadi aku menggunakan barang-barang yang ada di kulkas. Kok barang sih? Bahan maksudnya. Biasanya aku tambahin sayur, karena nggak ada ya udah apa adanya aja. Karena majikan maunya itu yang organik. Selain organik nggak boleh dimasak untuk bayi. Jadi aku turutin aja yang organik cuman ini. Jadi bahannya cuma ini ya. Ini tuh ada beras ya. Berasnya itu ya sekitar setengah cangkir, karena aku mau bikin sekitar 4 porsi ya. Jadi untuk hari ini sama besok. Terus ini ada apa namanya, pumpkin. Pumpkin tuh apa sih bahasa Indonesianya? Labu ya. Labu kuning ya. Ini labu kuning, terus ada sedikit wortel, apel, terus ini ada daging ayam cincang teman-teman. Mau ditambahin daging apapun tuh boleh. Ya, sesuka hati. Pokoknya itu opsional ya. Ini jadi makanan pendamping ASINya tuh kayak gini ya. Kalau anak orang luar negeri, ya nggak tahu ya keluarga yang lain
karena aku ikut majikanku kayak gini ya, jadi aku ikutnya yang kayak gini. Nanti aku juga bisa belajar ya untuk anakku nantinya. Jadi aku tahu cara bikin empasi, ternyata tuh gampang banget. Jadi ini berasnya mau tak cuci dulu. Jadi kalau makanan bayi itu bikin sendiri kayak gini tuh lebih sehat teman-teman. Terus tahu ya bahan yang digunakan tuh apa saja, itu jadi tahu. Ternyata gampang banget ya. Dulu tuh aku masih goblok banget ya, punya anak yang itu Alesa ya. Itu aku empasinya itu beli teman-teman. Dulu tuh aku beli. Terus oh ya, ini empasinya tuh untuk anak usia 6 bulan ya. Karena kan anak bayi tuh mulai makan tuh usia 6 bulan ya. Atau kalau enggak dilihat dari ini ya, apa namanya, lehernya ya. Kalau dia udah bisa duduk tegak kayak gini tuh sebenarnya udah bisa ya. Kalau masih lemes-lemes jatuh-jatuh gini nggak bisa. Soalnya ini apa ya, tenggorokannya itu belum bisa lurus ya, nanti takutnya makan terus kesedak gitu. Ini untuk anak usia 6 bulan sampai 8 bulan ya. Kalau udah 8 bulan tuh udah beda lagi. Maksudnya tuh nggak harus di blender. Ini nanti kan setelah dimasak terus di blender gitu teman-teman. Terus di sini aku juga mau ngasih ilmu sedikit ya. Siapa tahu kalian ada yang emak-emak yang baru punya anak terus belum tahu empasi ya. Terus bayi itu tidak boleh makan garam dan gula ya teman-teman. Jadi dulu itu aku nggak tahu ya. Jadi aku masak untuk anak aku tuh ya aku kasih penyedap, aku kasih garam gitu. Ternyata tidak boleh. Ternyata kayak gitu. Terus madu, itu madu juga nggak boleh sebelum usia 2 tahun. Aku kira tuh dulu tuh madu tuh bagus ya, karena kan bahan dari alam ya. Ternyata tidak boleh teman-teman. Jadi kalau udah siap semua kayak gini, tinggal dimasak aja ya. Daging ayam, terus semua sayur-sayurannya dimasukin. Jadi kalau ditanya rasanya gimana, ya manis. Soalnya kan ada apelnya ya, ada wortel, ada labunya, ada dagingnya. Jadi nggak perlu ditambahin apa-apa. Terus tinggal tambahin air. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang kan? Nggak perlu ditumis-tumis, tambahin minyak juga nggak perlu. Bayi itu nggak boleh makan terlalu banyak lemak teman-teman, takutnya mencret. Jadi ini ilmu ya, ilmu para ibu-ibu yang baru punya anak nih, siapa mau ya, gratis nih ilmunya, nggak perlu keluar negeri. Seberapa airnya ya dikira-kira aja. Pokoknya kayak masak bubur gitu loh. Nih kayak gini udah bisa nih. Tinggal dinyalain apinya. Masya Allah, kaget aku ada suara ambulan. Ini kayak gini ya. Ini dimasak sampai nanti menyerupai bubur gitu ya. Sekitar 30 menitan ya, dengan api yang kecil saja. Ini lebih bagus lagi kalau ditambahin sayur-sayuran hijau ya. Kalau udah kayak gini ya, ini udah bisa dimatikan apinya ya. Terus tunggu sampai dingin, baru di blender. Gampang kan bikinnya? Lebih sehat untuk anak-anak. Tuh.
tunggu dingin ya, nanti baru kita blender terus disimpan dalam kulkas. Yang untuk besok ya, yang untuk hari ini ya nggak usah di kulkas. Jadi aku kalau sekali bikin tuh ya kayak gini, sekali bikin tuh agak banyak kan, takutnya besok-besok itu repot atau apa, nggak ada waktu, jadi tinggal ngangetin. Cara ngangetinnya gimana? Gampang, jangan diangetin di atas api ya, jadi diangetinnya cuma ditumpangin di atas air mendidih ya, direndam air mendidih gitu ya. Pokoknya gampang banget bikinnya, mantap. Jadi ini udah dingin ya, tinggal di blender aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini blendernya tuh khusus ya teman-teman, jangan sampai blendernya dipakai untuk blender cabai atau bumbu yang lain, nanti bayinya nangis. Jadi ini blender ya, ini sejarah blender ini tuh ya, udah lama banget, udah tahunan ya. Kalian bisa lihat warnanya udah kayak gini. Apa namanya, ini tuh blender dari momongan aku yang pertama ya, jadi udah bertahun-tahun tetap aku simpen. Padahal majikan tuh dulu pernah bilang suruh buang ya, karena nggak mau punya anak lagi. Ternyata kebobolan nomor 3 ini, jadinya ini kepake lagi teman-teman, untungnya ya. Gampang kan bikinnya. Kalau nggak punya blender ya udah di ini aja, dibenyet-benyet ya, pakai sendok juga bisa. Cuma bedanya kalau pakai blender ya, lebih cepat, lebih efisien ya. Bahan makanan sekeras apapun bisa lumer gitu, maksudnya apa namanya, jadi bayi itu bisa makan apapun itu, asalkan jangan pedes. Sekali lagi jangan tambahkan minyak, gula, garam, penyedap rasa apapun ya, itu tidak bagus untuk bayi. Apalagi bayi masih dalam masa pertumbuhan ya, tumbuh semuanya, tumbuh gigi, tumbuh badannya, nggak bagus itu. Kalau untuk 8 bulan ke atas ya, 8 bulan sampai setahun tuh udah nggak perlu di blender lagi, cuma sebelum dimasak itu bahannya dipotong kecil-kecil teman-teman. Contohnya wortel, sayuran, pokoknya bahan-bahannya tuh dipotong kecil-kecil aja gitu. Terus dimasak sampai lembut kayak gini, udah nggak usah di blender kalau udah 8 bulan sampai setahun ya. Kalau umur setahun itu sudah mulai gigit-gigit gitu. Jadi ada prosesnya. Ini agak ribet nih, tempatnya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum tak nyalain. Masya Allah, ini si Yuli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah kayak gini ya, di blender sampai kayak gini tuh, itu tinggal disimpan aja teman-teman. Jadi ini disimpannya tuh di tempat yang bersih ya, jangan bekas sambel untuk nyimpen makanan bayi. Sekali lagi tidak dianjurkan. Jadi ini aku minta dibeliin khusus untuk bayi kayak gini ya. Ini sejenis kayak botol susu itu loh bahannya tuh Philip ya, dari Philip Evans. Jadi aku biasanya itu aku ukur 120 ml ya teman-teman. Ini ada ukurannya, aku kira-kira 120 ml ya, karena anak baru umur 7 bulan. Kira-kira dulu, pokoknya kayak gini. Gampang banget kan bikinnya. Jadi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini yang satu tak taruh luar ya, nggak taruh kulkas, tak biarin dingin dulu.
karena ini untuk makan siangnya si Lukito. Terus ini yang 3 bisa disimpan. Tapi sebelum disimpan mesti pastiin ini dingin ya, karena ini masih anget ya, masih ada anget-angetnya. Jadi nunggu dingin baru ditutup terus disimpan di kulkas. Kalian kalau pengen tahu cara ngangetinnya gimana ya, Sinta kasih tahu ya. Ini kan ya, ambil mangkok terus kasih air teman-teman, kasih air nih ya, kasih contoh ya. Siapa tahu kalian emak-emak masih baru ya, belum pernah punya anak. Jadi kalau mau ngikutin ini ya ilmu aku ya. Nih, ini kan makanan di kulkas ya kan, ini ibaratnya dingin kan. Ngangetnya ya udah tinggal rebus air panas, taruh mangkok, ini ditaruh selama 15 menit. Udah, jangan dipanasin menggunakan api lagi. Karena makanan bayi itu nggak boleh diangetin berkali-kali. Cuma kayak gini aja. Ini cuma contoh ya. Udah 15 menit gitu. Oke teman-teman, jadi video kali ini tuh cukup sederhana aja kayak gini ya. Kita bikin empasi untuk bayi usia 6 bulan sampai 8 bulan. Siapa tahu kalian membutuhkan resep ini ya. Kalian bisa simpen, kalian bisa bagiin ya. Kalian bisa ngasih tahu temen saudara yang baru menjadi emak-emak ya, yang mau bikinin makanan empasi. Kalau orang dulu kan cuma dikasih pisang sama nasi, itu kurang gizinya ya. Jadi ini ada resep baru, kalian kalau mau coba ya, daripada kalian beliin anak kalian tuh makanan instan ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa bagiin ke teman yang lain ya. Karena kebahagiaan itu atau rezeki itu bukan hanya uang aja, tapi kadang kita tuh berbagi kayak gini ya, kebaikan kayak gini tuh juga amal ibadah loh. Pokoknya itu tetap semangat ya, positive thinking terus, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.